Sengketa kepengurusan perhimpunan di apartemen Jakarta sudah hal yang biasa terjadi akhir-akhir ini. Ini bisa terjadi karena ada sekelompok warga yang ingin mengambil keuntungan dari pengelolaan apartemen. Mereka bahkan tidak segan-segan berkolaborasi dengan oknum pejabat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, apartemen Geraha Cempaka Mas. Kepengurusan PPRS campuran Geraha Cempaka Mas dengan Ketua Heri Wijaya telah menang di Mahkamah Agung. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies, pada tanggal 14 Oktober 2022, 2 hari menjelang masa jabatannya selesai, malah menerbitkan SK 1047 tahun 2022 yang bertentangan dengan putusan tata usaha negara nomor 292 yang telah ingkrah pada tanggal 1 Agustus 2022. Sengketa kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Geraha Cempaka Mas telah berlangsung sejak 2013. Serangkaian proses hukum telah dilalui. Diawali dengan menguji akte rapat umum luar biasa bentukan Tony Sunarto. Karena akte rapat umum luar biasa Tony Sunarto adalah asal muasal terjadinya sengketa kepengurusan. Menurut Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan putusan nomor 5/PTS/MJ.PWE.Prof.DKI Jakarta /11 Romawi tahun 2017, telah memutuskan bahwa Notaris Stefani Maria Lilianti SH telah melakukan kekeliruan dalam pembuatan akte RULB Tony Sunarto, sehingga akte Tony Sunarto tidak sah dan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perhimpunan penghuni, rumah susun, campuran, Geraha Cempaka Mas. Putusan Majelis Pengawas Notaris tersebut menjadi alat bukti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan PPRS GCM yang saat itu diketuai oleh Lili Tiro telah menginformasikan hasil putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta serta gugatan perdata kepada Dinas Perumahan. Pada tanggal 4 April 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan nomor 16-G/2018-PN.JKT. Pusat menyatakan akte RULB versi Tony Sunarto yang dibuat tanggal 20 September 2013 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, perhimpunan, dan batal demi hukum. Pak Tony Sunarto sebagai pihak yang kalah merasa tidak puas. Berikutnya, mereka mengajukan banding. Putusan Pengadilan Tinggi nomor 685-PDT/2019-PT.DKI tanggal 23 Januari 2020 tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan keputusan rapat umum luar biasa yang dibuat oleh akte notaris Stefani Maria Lilianti tidak mempunyai kekuatan hukum, bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga perhimpunan penghuni rumah susun campuran Geraha Cempaka Mas, serta menyatakan Tony Sunarto dan kawan-kawan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Geraha Cempaka Mas yang didukung oleh mayoritas warga dengan ketua saat ini Heri Wijaya telah menginformasikan hasil putusan pengadilan kepada Dinas Perumahan dan memohon pencatatan pengesahan kepengurusan perhimpunan. Adapun tanggapan Dinas Perumahan saat itu adalah menunggu putusan inkrah sesuai dengan Surat Dinas Perumahan nomor 2831 garing 1.796.71 tanggal 24 Mei 2019. Di saat masih terjadi sengketa kepengurusan PPRS Geraha Cempaka Mas, yang notabene Bapak Tony Sunanto sudah 2 kali berturut-turut kalah di pengadilan, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding, serta Bapak Tony Sunanto juga yang mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, entah bisikan dari mana. Dinas Perumahan malah menerbitkan SK nomor 591 tahun 2020 dan SK nomor 592 tahun 2020 yang isinya mengesahkan Tony Sunanto sebagai pihak yang kalah di pengadilan sebagai pengurus P3RS Geraha Cempaka Mas periode 2019 sampai 2022. Warga Geraha Cempaka Mas dan kepengurusan Heri Wijaya tidak dapat menerima perlakuan dinas yang memihak Bapak Tony Sunanto karena Bapak Tony Sunanto sudah 2 kali kalah di pengadilan. Dan saat ini, Pak Tony Sunanto sedang mengajukan kasasi dan sedang proses di Mahkamah Agung. Untungnya keadilan dan hukum masih bekerja di peradilan Indonesia. Pada tanggal 1 September 2021, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat nomor 56-G-2021-PTUN Jakarta menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta nomor 591 tahun 2020. 2. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta nomor 592 tahun 2020 tentang pencatatan dan pengesahan susunan pengurus dan pengawas P3RS Geraha Cempaka Mas periode 2019 sampai 2022 yang mana ketuanya adalah Tony Sunanto. Mewajibkan tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan untuk mencabut keputusan objek sengketa berupa keputusan Kepala Dinas Perumahan nomor 591 tahun 2020 dan nomor 592 tahun 2020. Putusan tata usaha negara ini juga sudah diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta nomor 240-B-2021-PT.TUN. Junto, putusan kasasi tata usaha negara nomor 292 K-TUN-2022 pada tanggal 1 Agustus 2022. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Menurut Profesor Dr. Sudikno Merto Kusumo SH. Inilah yang dirasakan oleh PPRS Campuran Geraha Cempaka Mas Ketua Heri Wijaya. PPRS Campuran Geraha Cempaka Mas dengan Ketua Heri Wijaya telah mendapatkan putusan pengadilan yang inkrah, baik dari gugatan perdata maupun putusan tata usaha negara. Tetapi
putusan ini tidak dapat dilaksanakan. Sudah 9 tahun perjalanan hukum Geraha Cempaka Mas berlalu. Akhirnya, sengketa di lembaga peradilan telah memperoleh kepastian hukum terkait kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Geraha Cempaka Mas. Di saat kepengurusan Heri Wijaya ingin membenahi masalah internal rumah susun, mantan gubernur DKI Jakarta dengan Bapak Anies malah menerbitkan surat keputusan nomor 1047 tahun 2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang notabene-nya 2 hari menjelang masa akhir jabatannya. Isi keputusan tersebut bagian huruf B bertentangan dengan putusan Kasasi Tata Usaha Negara nomor 292 yang telah ingkrah pada tanggal 1 Agustus 2022. Keputusan gubernur ini diterbitkan oleh Pak Anies tanpa mengkaji apakah Dinas Perumahan telah melakukan bimbingan, arahan, atau pemberitahuan kepada kepengurusan Heri Wijaya yang sudah menang di pengadilan. Coba kita amati keputusan mantan gubernur Pak Anies dengan putusan Kasasi Tata Usaha Negara tanggal 1 Agustus 2022. Ada kejanggalan. Sejak diterbitkan putusan Kasasi Tata Usaha Negara nomor 292-TUN-2022 yang sudah ingkrah pada bulan Agustus 2022 hingga tanggal 14 Oktober 2022, Dinas Perumahan tidak ada itikat untuk mencabut surat keputusan Dinas Perumahan nomor 591/2020 dan nomor 592/2020. Padahal Dinas Perumahan sudah mengetahui putusan tersebut sejak Agustus 2022. 2. Pada tanggal 26 November 2022, Dinas Perumahan baru mencabut SK Dinas Perumahan nomor 591/2020 dan SK nomor 592/2020. Sesuai dengan Surat Keputusan Dinas Perumahan nomor 706/2022 dan 707/2022, di mana bagian menimbang huruf A tertulis bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 292. Dari cerita nyata kehidupan ini, perlu dipertanyakan, apa dibalik motif Dinas Perumahan buru-buru mengesahkan Tony Sunanto yang sudah 2 kali kalah di pengadilan dan pelan-pelan mencabut SK Dinas nomor 591 tahun 2020 dan SK nomor 592 2020 terkait pembatalan pengesahan Tony Sunanto. 2. Siapakah mastermind yang merekomendasikan mantan gubernur Pak Anies untuk melawan putusan PT UN dan Mahkamah Agung dengan menerbitkan SK Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2022 tentang pencabutan SK pendirian Geraha Cempaka Mas Ketua Heri Wijaya.